Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak pengurus masjid yang saya hormati beserta seluruh perangkatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis ta'lim, majelis ilmu yang sama mengharap reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah masih memberi kehidupan, memberikan kesempatan, kesehatan, terutama nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita terdetik hati kita untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah hamba yang pandai bersyukur. Bagaimana kita mencintai orang yang memberikan nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat. Mencintai nikmat itu sendiri. Kemudian nikmat itu kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nikmat itu menjadi musibah. Bagaimana cara nikmat itu menjadi musibah? Ketika nikmat itu diberikan oleh Allah kepada kita, tapi kita pergunakan untuk maksiat, jauh dari Allah. Itu namanya nikmat menjadi musibah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah suri tauladan kita. Kita ikuti aqwalun au fi'lun au taqrir, perkataan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak mencintai sunnahku, itu bukanlah umatku. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sehat ya Bapak Ibu? Saya doakan Bapak yang sudah tua, yang sudah sepuh ya, panjang umur, banyak amalnya, diberi kesehatan. Tapi nggak mungkin awet muda lagi loh ya.
Kemudian bagi yang setengah matang diberi sukses menanjak karirnya, bisa membimbing anak dan istrinya ke jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Bagi pemuda yang belum mendapat jodoh, diberi jodoh yang solehah, yang menyejukkan hati. Kemudian kami doakan ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang solehah, ibu-ibu yang pandai bersyukur atas pemberian suami, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu menjadi ibu rumah tangga yang bisa menjaga kehormatan dirinya, diberi kesehatan, diberi kebaikan. Karena ibu itu adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan pemimpin anak-anak suaminya. Jadi ibu itu pemimpin, semua kita ini pemimpin. Disebutkan ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki pemimpin daripada perempuan. Tetapi perempuan itu juga pemimpin. Pemimpin di mana? Di rumah suaminya dan memimpin anak-anaknya. Yang lebih dekat kepada anak-anaknya adalah perempuan. Jadilah ibu-ibu yang bisa mengayomi asah asih asuh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama saya sudah tadi disebut oleh MC Saryanto Datuk Manti Batuah. Itu nama saya. Tapi kalau ada yang dari Padang di sini tahulah artinya. Datuk Manti Batuah. Saya mau kasih gelar banyak sebenarnya, tapi gelarnya nggak ada. Ya, Datuk Manti Batuah. Saya dilahirkan di Padang. Alhamdulillah baru ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 tahun lebih kurang di kota Yogyakarta. Itu perkenalan saya. Kemudian karena waktu kita ini singkat sekali, karena dibatasi dengan jam 6 ya Pak. Jam 7, jam 6? Jam 6 sampai jam 7 ya. Berarti saya 35 menit berceramah lebih kurang. Tadi perkenalan saja. Bapak dan Ibu, judul yang kita hadapi ini kadangkala orang mengatakan berat. Apa betul judul ini berat? Mengutamakan akhirat di atas dunia? Enggak. Memang itu adanya. Kita mesti mengutamakan akhirat di atas dunia. Pernah kita baca, sering kita baca mungkin di bulan Ramadan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Khairu wa abqa. Dari sinilah kita mengambil tema ini. Kita utamakan akhirat dibandingkan dunia. Kenapa demikian? Orang-orang yang berakal, orang-orang yang beriman, dia memandang dunia ini akan lenyap, dunia ini akan sirna. Dunia ini akan pergi meninggalkan kita. Akhirat itu pasti akan datang. Karena akhirat itu adalah kampung 2 pilihan saja. 1 jalan ke surga, 1 jalan ke neraka. Tidak ada pilihan yang ketiga. Jadi pada pagi ini kita sedikit, karena waktu juga sedikit, kita maksimalkan. Orang-orang yang berakal memandang akhirat itu adalah sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal. Dan tidak ada kematian di sana. Kita bisa baca di dalam Al-Quran. Tidak ada kematian di sana.
kekal selama-lamanya. Kalau sudah dibilang kekal, jangan disebutkan ada batasnya. Yang kekal itu tidak ada batasnya. Jadi ibu-ibu jangan sia-siakan, bapak jangan sia-siakan kehidupan yang lebih baik, yang kekal itu dengan kehidupan yang sedikit ini, yang sekejap ini. Bapak kalau ditanya, umur sudah 70 tahun, 80 tahun, menganggap itu adalah sudah tua. Belum. Satu hari nanti di akhirat 1000 tahun menurut perhitungan kita. Jadi berapa lama kita hidup? Kalau seandainya kita diberikan umur 80 tahun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqallahum ma yajuzu jazli." Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang melebihi daripada itu. Berarti kalau sudah ada 70 ke atas ini sudah bonus. Hati-hati pikun. Karena disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 5. Manusia diantarkan dalam keadaan pikun tua. Lupa terhadap yang pernah dia ingat. Itulah tema kita angkat pada hari ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah. Wartalahatil akhirah muqbilah. Walikulli wahidatum minhuma banun. Pakunu min abna'il akhirah. Wala takunu min abna'id dunya. Fa innal yaumal amalun wala hisab. Wa ghadun hisabun wala amal. Dunia ini akan pergi. Dan kita akan pergi dari dunia. Dan akhirat pasti akan datang dan kita akan bertemu dengan akhirat. Kemudian masing-masing dunia dan akhirat mempunyai anak. Pakunu min abna'il akhirah. Jadilah kamu anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunia. Jangan kamu jadi anak-anak dunia. Pada hari ini kita beramal tanpa hisab. Wa ghadun hisabun wala amal. Besok hisab tanpa amal. Bapak dan Ibu, kita sudah diberi bekal sebelum kita ada di dunia ini. Itu bisa kita lihat di dalam surah 7 ayat 172. Perjanjian sakti, fitrah, tauhid. Alastu birabbikum qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Tahukah kamu saya adalah Rabb? Qalu bala sahidna. Kita menyaksikan antar Rabbi ana abduka. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba engkau. Qala la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. An taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Supaya nanti di hari kiamat kita tidak lalai. Kita tidak bertanya. Kita tidak mengeluh. Dulu sudah saya kasih tahu kepada kamu. Akulah yang pantas kamu sembah. Kenapa? Nanti ada dua pertanyaan. Maza kuntum ta'budun. Apa yang kamu sembah? Di akhirat nanti. Maza kuntum ta'budun. Wa maza ajabatumul mursalin. Dan bagaimana kamu mendengar seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dua pertanyaan nanti di akhirat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sampai ke akhirat, pertanyaan dua ini disuguhkan. Pertanyaan di alam kubur tentu kita sudah paham. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu? Tapi pertanyaan nanti di akhirat dua ini. Apa yang kamu sembah? Dan bagaimana kamu mendengar seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didakwahi? Ya Ustaz, sekarang kan tidak ada Rasul. Nabi kan sudah lama meninggal. Lalu siapa? Al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada Nabi.
tentu kita harus memilih. Anas bin Malik mengatakan, di dunia ini pendapatnya boleh saja diterima dan boleh saja ditolak, kecuali yang satu ini, menunjuk kepada makam Rasulullah SAW. Jadi kita harus selektif. Jangan apapun yang disampaikan di mimbar ini kita telan mentah-mentah. Kita lihat dulu guru ini manhajnya apa, referensinya apa. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Hanafi mengatakan, bila mana di akhir nanti perkataanku, pendapatku menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, buang pendapatku, ambil Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada hak kita untuk mengarang-arang agama, nggak ada. Karena sudah lengkap ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sampai ke WC pun diajarkan. Makan diajarkan, cara berjalan, cara bergaul diajarkan semuanya. Lalu berhakkah kita membuat sesuatu yang bukan dari Rasulullah SAW? Jangan. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Andai kata Rasulullah itu mengarang-arang atas nama kami, la akhazna minhul bil yamin. Kami pegang tangan kanannya, summa laqata'na minhul watin. Kami potong pembuluh jantungnya. Nabi tidak boleh mengarang-arang kecuali apa yang sudah diajarkan oleh Allah. Begitulah Al-Quran mengatakan. Agar kita selamat. Bapak Ibu ingin selamat bukan? Pasti. Kalau ditanya. Jangan membuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul dalam agama. Tapi kalau dunia, ya monggo silakan. Mau pakai baju kuning, mau pakai baju merah. Meskipun pakai baju putih itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sangat afdal memakai baju putih. Tetapi Rasulullah tidak memakai yang ada listnya merah-merah, itu boleh. Tetapi tidak kental merahnya. Rasulullah tidak menyukai itu. Tapi bukan berarti haram, boleh saja. Bapak dan Ibu, kembali kita mengatakan bahwa pertanyaan ini mesti kita jawab nanti. Kenapa? Karena nanti di akhirat ada keluhan. Walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ayat ini surat 32 ayat 12. Ketika orang-orang dihadapkan di akhirat nanti di padang mahsyar, mengerikan. Orang-orang yang berdosa menundukkan kepala di hadapan Allah. Orang kafir sudah tentu. Tapi orang-orang yang berdosa, orang yang labelnya Islam, yang KTP-nya Islam, yang mengaku Islam, bercampur aduk antara ibadah dan maksiat. Orang-orang yang berdosa, yang sering bercanda-canda dengan agama, lihat saja. Mereka ini akan menundukkan kepala. Takut. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Farji'na, kembalikan kami, kebanguntapan kembali. Kami ingin beramal. Kami ingin berbuat baik. Kami ingin berbeda daripada yang dulu kami lakukan. Enggak ada. Enggak ada kesempatan lagi. Dunia sudah tidak ada lagi. Sudah hancur. Fazuku bima nasitum liqa yaumikum haza. Dulu kan sudah beri kesempatan kepada Anda. Anda melupakan hari ini, kata Allah. Tetapi kita dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Tentu meniti jembatan Siratal Mustaqim dulu. Bapak dan Ibu, inilah keluh kesah. Makanya saya bikin sebuah pantun. Datuk itu orang pada yang berpantun gitu.
Kemarin ada yang minta pantun saya, ini wartawan. Katanya enak banget pantunnya. Sekarang tolong disimak pantun saya, biar paham. Anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Bercerai nyawa dengan tubuh, tangan dilipat di atas badan. Anak ayam turun 9, mati 1 tinggal 8. Tangan dilipat di atas badan, dibungkus dengan kain kapan. Anak ayam turun 8, mati 1 tinggallah 7. Sudah dibungkus dengan kain kapan, diusung ke dalam kubur. Anak ayam turunlah 7, mati 1 tinggallah 6. Sudah diusung ke dalam kubur, tentu tidur tempat yang kelam. Anak ayam turunlah 6, mati 1 tinggallah 5. Kalaulah tidur tempat yang kelam, datang malaikat yang bertanya. Serem loh. Datang malaikat bertanya sendiri. Malaikat kaget loh melihat ibu-ibu. Dulu ketika dunia nggak pakai jilbab, sekarang kok pakai jilbab? Kaget loh. Ya kan? Kan pakai jilbab tuh, pakai apa? Putih ya. Ikatnya dibuka ya. Anak ayam turunlah 5, mati 1 tinggallah 4. Datang malaikat yang bertanya, ingat diri belum bertobat. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Kalau diri belum bertobat, pasti masuk neraka. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Kalau sudah jelas ingin masuk neraka, minta kembali ke dunia. Tadi ayat sudah kita bacakan. Surat 32 ayat 12. Minta kembali ke dunia. Anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggallah 1. Minta kembali ke dunia, pasti Allah tidak restu. Tinggal berapa ayam saya? Tinggal 1 kan? 1 ini saya bawa pulang. Tapi nggak apa-apa ya, nanti penasaran. Anak ayam turunlah 1, mati 1 habis semuanya. Kalau Allah tidak restu, pasti kehidupan akan celaka. Bapak dan Ibu, Ibu jangan khawatir. Bapak jangan khawatir. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran. Apa janji Allah dalam Al-Quran? Saya ingin mencoba mengutip ayat ini agar kita betul-betul memahami akan hakikat kehidupan kita yang sesungguhnya. Surat 57 ayat 20 dan ayat 21. Surat 57 surat apa Ibu, Bapak? Surat apa? Al-Hadid. 58 Al-Mujadalah. 59 Al-Hasr. 60? Ayo. Ini majelis taklim nih, ya tantang. Amumtahanah. Oke. I'malu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ini ayat kita. Kita kupas. Insyaallah selesai, jam selesai. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Senda gurau. La'ibun wa lahwun. Permainan dan senda gurau. Dunia ini adalah sesuatu yang melalaikan. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, bagaimana capeknya badan kita, lalainya hati kita, habisnya waktu kita, habisnya umur kita, dan kita jadikan agama jadi candaan. Tapi namun orang-orang yang beriman, dia pergunakan untuk berzikir, basah lidahnya, beramal soleh, selalu berbuat kebaikan. Jadi orang-orang yang mengerti akan kehidupan, dia pergunakan waktu
dengan sebaik-baiknya. Waktu yang hari ini kita jangan sampai kita kadang-kadang waktu ini kita jadikan semacam apa ya? Untuk memperturutkan hawa nafsu kita. Habis waktu kita untuk mengejar dunia ini. Imam Asy-Syafi'i berkata, dunia ini ibarat bayang-bayang. Kamu kejar dia lari, dan kalau kamu lari dia mengejar kamu. Itulah dunia. Ada 3 orang yang disuruh menyelam. Dikasih 3 orang ini 3 tabung oksigen. Tujuannya untuk mencari mutiara yang ada di dasar lautan yang paling dalam. Terjunlah orang ini menyelam. Ketiga orang ini membawa bekal tabung oksigen. Di tengah perjalanan terlihat pernak-pernik perunggu karang. Berhenti di situ. Yang satu ini berhenti mengambil ala kadarnya. Dia langsung menuju mutiara yang akan diambil. Dia ambil ala kadarnya saja. Sesampai di mutiara itu, dia ambil mutiara. Dia ingat tabung oksigen ini satu waktu akan habis. Dia keluar dari laut. Sampai di atas oksigennya habis. Selamat, alhamdulillah. Yang satu lagi sibuk dengan pernak-pernik ini. Lupa dia. Dengan tabung oksigen yang dia bawa pasti habis. Lupa dia. Sibuk dengan perunggu karang ini yang pernak-pernik yang cukup indah. Kemudian sudah banyak dia dapatkan, tersadar dia. Wah, aku disuruh mengambil mutiara. Ternyata apa yang terjadi? Belum sampai ke mutiara, dia sudah tabung oksigen. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapunglah dia, meninggal dia. Yang satu orang ini nggak ingat sama sekali tabung oksigen ini. Yang ingat cuman perunggu karang ini. Ambil ini, penuh kantong ini, masuk ke kantong ini. Penuh sesak bebannya. Akhirnya badannya itu berat sekali membawa itu. Dia lupa kepada mutiara yang mau diambil. Apa yang terjadi? Matilah dia dalam keadaan mengambil perunggu karang tadi. Mari kita terjemahkan. Mari kita analisa. Mari kita tafsirkan. Apa lautan yang dalam ini? Itulah yang disebut dengan dunia. Lautan yang luas ini adalah dunia. Lautan yang dalam itu adalah dunia. Dan apa tabung oksigen itu? Itulah umur manusia. Lalu apa pernak-pernik yang diambil tadi? Itulah kekayaan, itulah keturunan, itulah jabatan, itulah anak, pernak-pernik. Semuanya. Nama baik dan lain sebagainya. Kita ini selalu ingin menjadi orang yang tersohor. Menandingi yang lain. Saking kita mengejarkan dunia, kita lupa akhirat. Apa itu mutiara? Itulah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inilah maknanya sebuah perjalanan hidup manusia. Orang disibukkan. Jangankan itu, mungkin di masjid ini nggak ada lah ya. Jangankan itu. Orang berpacu sekarang ini menyekolahkan anak perguruan tinggi ternama, yang terdepan, yang paling mahal, yang eksklusif, eksekutif. Kapan perlu uang makannya 10 juta. Begitu kemegahan mereka ambil. Tetapi giliran akhirat, coba lihat sholat Jumat. Saf depan kosong, ngambil saf belakang. Pada kita disuruh untuk mencari akhirat, tapi saya nggak tahu juga kenapa orang Jumat itu masjid yang saya kunjungi, saya sebelum khutbah itu biasanya mengingatkan jamaah, Bapak silakan isi saf yang terdepan. Kenapa? Para sahabat kalau seandainya diundi, sahabat mau pakai undian asal dapat saf yang paling terdepan.
Karena saf paling terdepan itu saf yang paling baik. Kalau saf ibu-ibu yang paling terbaik di belakang loh ibu. Yang paling belakang. Ibu jangan terpersona dengan saf di depan. Isi di belakang dulu. Baru saf yang nomor 2, nomor 3. Saf yang paling baik ibu-ibu di belakang. Saf yang paling baik untuk bapak-bapak di depan. Tapi kenapa kok orang duduk di belakang ya? Saya heran. Jangan-jangan ada pengumuman dari takmir, ada menunya. Kalau di depan nanti nggak dapat. Saya kasih teknik. Saya kasih teknik agar takmir aman biar orang mengisi saf di depan. Mungkin di sini sudah dilakukan. Ada beberapa masjid saya kasih tekniknya. Pak Ustadz, bagaimana tekniknya? Jangan dibiarkan mereka ambil. Pakai kartu. Karena siapa yang pakai kartu nanti itulah yang dapat. Yang nggak pakai kartu nggak dapat. Meskipun dia duduk di depan, nanti keluarnya lama dapat. Nggak percaya silakan, kalau nggak pakai kartu yang duduk di depan nggak kebagian. Karena orang duduk di teras. Gitu. Untuk akhirat loh Bapak. Kita disuruh berpacu untuk mengutamakan akhirat daripada dunia. Sampai-sampai sholat Jumat yang dipikirkan menu makanan. Coba bayangkan. Saya kadang-kadang heran juga ya. Ini maaf ya. Mau 1000 kali mau. Saya melihat ada seseorang rajin sekali. Bapak kok subuhnya di sini hari itu nggak ada. Oh Ustadz, subuhnya itu giliran. Mana? Subuh ini di situ, subuh ini di situ. Ada kajiannya. Tapi saya lihat sholatnya. Loh. Kalau sering mendengar kajian tentu ada perubahan daripada gerakan sholatnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Rasul. Tapi kok cara sholatnya kok beda? Saya tanya, Pak, udah berapa tahun Bapak ikut kajian? Udah lama Ustaz. Oh iya ya. Berarti kan bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asaina. Kalau Padang namanya sami'na wa campakna. Kami dengar, kami campakkan. Ya Ustadz ngaji lah, Ustadz kan orang pesantren, wajarlah dia kayak gitu. Saya kan gak sekolah pesantren. Oh jangan begitu Bapak. Jangan begitu. Belum tentu Ustadz lebih dulu masuk surga ketimbang bapak-bapak yang duduk di pojok situ, tinggal di tempat yang sunyi, di pondok yang kecil berdua dengan istrinya, nggak punya anak, tetapi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan nggak tahu wali Allah. Wali Allah itu kita nggak paham. Siapa wali Allah itu? Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Cobalah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ingin ditawarkan menjadi wanita muslimah, tentu lihat daripada penampilannya dulu, syariatnya. Tapi kalau ingin melihat surat 66 ayat 5, surat 24 ayat 31, 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Surat 33 ayat 59, jadilah wanita muslimah. Tapi kalau belum itu, jangan harap jadi wanita muslimah. Wayang kalibu ila ahlihi masrura. Kita nanti akan berjumpa dengan anak dan istri dan keluarga kita. Yang jadi bidadari itu bapak, istri kita. Nanti di surga. Yang jadi bidadari itu istri kita. Oh sekarang bapak melihat banyak betul kekurangan istri saya. Iya, kalau ingin cari istri yang sempurna jangan di sini. Di akhirat. Jadi bergandengan tanganlah bapak dan ibu asih asuh. Diskusi kada umur sudah 60 tahun mah, cucu kita sudah berapa? Saling kasih sayang. Yuk kita ngaji yuk bareng-bareng. Mendengar kajian. Setelah itu bagaimana sholat duha bersama. Sholat tahajud bersama. Membangunkan istrinya. Istrinya membangunkan suaminya. Kalau tidak mau dipercikkan air ke mukanya. Oh bahaya Ustadz. Kalau suami saya dipercikkan air ditamparnya saya. Ya pelan-pelan. Dikasih tahu dulu. Abang mau gak kalau aku jadi bidadari nanti di surga? Itu kan? Ibu kalau sempat jadi bidadari di surga nanti gak kayak gini Pak. Tahu gak tampilan bidadari?
betisnya saja kita lihat ini tembus pandang lah Pak. Woi, jangan main-main lah Pak. Itu ada kajian tersendiri. Nggak cukup waktu saya untuk menjelaskan itu. Tapi kalau ibu mau nanti di majelis taklim. Saya kan setiap minggu itu giliran dari majelis taklim untuk memberikan kajian. Ibu-ibu pakai materi setiap bulan. Jadi saya sampaikan itu. Jadi jangan heran. Nenek-nenek nggak masuk surga. Yang masuk surga itu umur 30-33 tahun. Kita ini ganteng semua nanti. Nanti ada pasar namanya pasar Jumat. Bapak-bapak berkunjung ke pasar Jumat itu. Begitu sampai di pasar itu ganteng bapak bukan main. Ditanya oleh ibu. Bapak ini ganteng banget. Loh lihat ibunya. Wah kok istri saya cantik banget. Berbeda dari tadi. Setiap hari cantiknya luar biasa. Nanti ada sebatang kayu namanya Poloholdi. Yang Poloholdi yang dimakan oleh Adam dan Hawa itu. 100 tahun berkuda. Nggak habis-habis kita berteduh di situ. Begitu hebatnya surga itu. Jadi jangan bayangkan surga itu apel seperti apel hari ini. Enggak. Enak. Tinggal minum. Cangkir dari perak. Tempat tidur permadani luar biasa. Harumnya luar biasa. Kalau sekarang bau, luar biasa. Kalau tidur ngorok. Air liur keluar. Subhanallah. Kemudian dunia itu wazinatun, perhiasan. Perhiasan dunia. Lanjutan ayat tadi. Watapakhurum bainakum watakasurum fil amwali wal aulad. Dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Berbangga untuk harta, anak keturunan. Jadi dengan demikian kita mesti harus wajib loh ya berpikir anak ini mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak. Ibu, bapak. Ada orang yang 15 tahun gak punya anak, pergi berobat kemana-mana. Begitu punya anak menyusahkan. Anak itu banyak itu. Anak sebagai perhiasan. Ya toh? Anak sebagai perhiasan. Surat 18 ayat 46. Ya toh? Anak sebagai qurrata ayun. Ya toh? Qurrata ayun, penyejuk hati. Makanya sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Anak dan istri sebagai musuh. Surat 64 ayat 14 dan ayat 15. Sebagai musuh dan sebagai fitnah. Jadi nggak terpuaskan 15 tahun nggak punya anak. Begitu punya anak, waduh, susah diatur. Tadi kami berbincang sedikit. Bagaimana ya kok bisa anak sekarang begini? Masjid kok tidak ada yang muda. Kenapa? Tunggu dulu. Lihat diri kita dulu bagaimana kita mengayominya. Sekarang kan dibiarkan pakai HP. Mohon maaf ya. Anak saya kemarin pakai HP ketika lockdown. Karena belajar harus lewat HP. Selesai belajar, HP saya ambil. HP-nya HP mamanya, nggak boleh pakai HP sampai sekarang. Yusabina, sekarang lagi program murajaah, menghafal Al-Quran. Alhamdulillah sudah 3 juz. Yang kecil anak saya itu sudah 3 juz. Sudah dapat hadis 52 hadis. Saya mencoba seperti itu, sesuai dengan kemampuan yang saya punya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemampuan itu. Jadi kita harus dampingi anak-anak kita. Jangan dibiarkan keluyuran. Lihat dengan siapa dia bergaul. Siapa gurunya. Di mana lingkungan dia berada. Itu anak. Gitu loh Bapak. Karena anak itu aset yang paling mahal. Ketika kita sudah meninggal, doanya kita harapkan. Putus segala amal kita. Semua hadis itu kita hafal. Apabila mati anak Adam putus segala amal. Kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Doa anak yang saleh. Jadi bukan gedung yang tinggi, bukan ruko yang banyak, bukan apartemen. Itu kita tinggalkan semuanya. Tapi anak adalah investasi dunia dan akhirat. Di dunia menyejukkan hati. Ketika kita sampai di akhirat, ketika kita sampai di barzah, luar biasa. Ditanya oleh malaikat, kenapa kok kamu gembira sekali? Kok bisa saya seperti ini? Kata malaikat, ini adalah istighfar anakmu. Nggak ada penghalang.
Jadi beruntunglah orang-orang yang membina anaknya dengan baik. Kemudian perumpamaan ini Allah beri ilustrasi yang luar biasa. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Lihat, sudah lama nggak turun hujan, hujan datang, begitu gembiranya petani. Begitu kita mengagumkan dunia ini, apalagi orang-orang kafir mengagumkan dunia ini, ibarat orang mengagumkan petani-petani yang begitu turun hujan menumbuhkan tanamannya. Kita lihat saja, begitu subur, begitu indah, begitu elok ketika hujan turun. Tetapi ada jawabannya, berikutnya ayat ini. Summa yahiju. Kemudian tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman ini kering. Fatarahu musfarran, menjadi menguning. Summa yakunu khutaman, menjadi hancur. Begitulah kehidupan. Setelah subur, hijau, makmur, enak dipandang, hancur, kering, menguning. Begitupun kita. Oh, ketika ganteng-gantengnya dulu Bapak, walang kupalang loh. Ketika Bapak berumur 25 tahun dulu, jangan main-main. Begitu Bapak lewat, wah, orang banyak kaget itu. Waduh, andaikan aku, itu kata ibu-ibu ya, berdampingan dengannya, alangkah bahagianya aku. Coba lihat sekarang, asam urat, apalagi kolesterol, apalagi darah tinggi, lengkap itu. Minum jamu, ya, jangan banyak mikir, banyak zikir, ya, banyak zikir, minum jamu. Ya. Kemudian ibu-ibu juga begitu, woi cantiknya luar biasa, alis matanya ditambah dengan alis yang baru, ya, boleh nggak Bu? Saya tanya sama ibu-ibu sini, ditambah alis baru boleh nggak? Nggak boleh, cukup alis yang dikasih Allah itu aja. Biar dipandang enak sejuk. Sesuatu yang itu nggak enak dipandang mata. Alami aja udah. Jangan bedaknya yang tebal-tebal. Pergi majelis taklim bedaknya tebal, sepatunya tinggi. Lupa, baru sekali itu pakai sepatu tinggi jatuh, patah kakinya. Subhanallah. Gitu deh. Coba lihat kita ini ketika reuni, tamat SMP reuni SMP nomor sekian. Tanya, kamu sekolah di mana? Setelah tamat SMA, saya sekolah situ. Setelah tamat SMA, oh kamu kuliah di mana? Reuni lagi. Tamat kuliah, reuni lagi. Kamu kerja di mana? Setelah itu reuni lagi. Apa reuninya? Anakmu berapa? Reuni lagi. Cucumu sudah berapa? Reuni lagi, sudah pensiun. Yang masih hidup berapa ya teman kita? Reuni lagi, namamu siapa? Lupa namanya, lupa jalan pulang. Pergi bisa, pulang nggak bisa. Ada itu. Udah muter-muter dekat rumahnya. Ibu mau kemana? Mau pulang. Ini rumah ibu. Waduh, lupa jalan pulang. Begitulah kehidupan kita. Sebentar hidup ini. Jangan kita korbankan dunia yang bagus ini. Saya tidak bisa sampaikan sampai ujung ya, karena waktu sudah ini. Waktu sudah ini. Materi kita masih panjang sebenarnya ya. Saya kasihlah 2 pertanyaan. 1 ibu, 1 bapak. Kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau tidak, utang. Utang ya, nggak mungkin saya bisa jawab semua. Ya. Silakan ibu. Bertanya 1 saja, bapak 1 saja. Biar lebih hangat. Saya takdir sekali-sekali sholat di masjid ini tadi, waduh. Kalau dulu, zaman dulu menangis orang dengar kajian. Zaman dulu, ditanya oleh ustadznya, Kiai, kenapa bapak menangis? Sedih dengar ceramah saya. Enggak Pak Kiai, kenapa? Ekor saya kejepit. Kenapa? Bambu. Ini udah keramik luar biasa. Saya tadi tercengang, waduh, ini bagus banget masjidnya gitu loh. Indah banget masjid ini. Ini sudah bisa menandingi Masjid Kubain.
kubah emas di Jakarta, Depok ya. Nah, ini mungkin arsiteknya luar biasa, ini bagus ini. Yuk kita isi masjid megah ini. Jangan menjadi, kalau ada bapak-bapak sholat di rumah itu namanya bapak-bapak solehah. Diisi sholat 5 waktu ini. Merangkak pun pergi gitu loh untuk sholat 5 waktu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau enggak kita tutup. Cukup ya, karena waktu sudah dibatasi seperti itu. Ya. Saya tidak berani panjang-panjang, nanti takut ya ngomel, nggak ikhlas. Kenapa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu sah kita, perbuatan kita dengan niat, dan kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Jadi apa yang kita niatkan itulah yang kita dapatkan. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita belajar dari sisi kehidupan kita ini, bagaimana kita menjadi yang paling terbaik, yang paling mengutamakan akhirat daripada dunia. Bukan berarti tidak boleh dunia, silahkan. Tapi dunia itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan punya anak, silakan punya mobil, tapi mobil itu mengantarkan Bapak ke masjid. Begitu Bapak ke Jakarta, mampir di masjid, sholat dulu. Silakan Bapak punya motor, tapi motor itu parkir. Kita ini kan kadang-kadang terbalik. Menanyakan anak nilai ditanya duluan. Nah, nilai kamu matematik kamu berapa, itu berapa, komlot ya. Itu salah pertanyaan seperti itu. Yang ditanya lebih dulu apa? Nak, jangan lupa sholat. Nak, jangan lupa membaca Al-Quran. Nak, jangan lupa bergaul dengan guru-guru yang lurus akidahnya. Baru tanya, nak pulang nanti komlot ya, bawa nilai yang baik untuk ibu bapak. Itu baru pertanyaan yang bagus. Cobalah seperti itu. Oke, betul gak ada pertanyaan Bapak? Malu ya Pak? Ibu, gak ada pertanyaan? Gak ada. Gak ada Bu? Saya kan bahasa Indonesia tadi, bukan bahasa Padang. Kalau bahasa Padang mungkin gak bisa ngerti ya. Gak ada ya Bu? Gak ada ya? Oke, kalau tidak ada, bagaimana Ustadz? Kita tutup. Oke, doa. Oke. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sedikit ini. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita ini yang sebentar di dunia ini bisa mengantarkan kita kepada tempat yang lebih baik, yaitu akhirat. Yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlena oleh dunia, bujuk rayu syaitan, syahwat kita yang bergejolak. Lawanlah syahwat kita ini dengan keimanan kita. Lawan. Bagaimana cara kita melawan syahwat kita ini? Dengan sabar. Sabar menjalankan ketaatan, ya. Sabar dengan kemaksiatan, gitu. Sabar. Walaupun itu dorongan keinginan kita, dahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa semoga kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, amal yang baik, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allahumma faqihhu fid din. Allahumma faqihhu fid din. Allahumma faqihhu fid din. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami ya Allah, dosa-dosa kami
yang nampak atau yang tidak nampak oleh manusia. Tapi bagimu tidak ada yang tersembunyi, ya Allah. Betapa hinanya diri kami di sisimu, ya Rahman. Banyak sekali kekilafan kami. Ampuni kami belum bisa menjadi seorang suami yang baik. Ampuni kami belum bisa menjadi istri yang baik. Ampuni kami, ya Allah. Kami belum bisa mendidik anak-anak kami menjadi anak yang baik. Berikan petunjuk-Mu, hidayah-Mu, taufik-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau bukan ampunan-Mu, ya Allah, kami akan masuk ke dalam neraka-Mu. Tapi kami mengharap rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Rahman. Ketukkan pintu hati kami selalu berbuat baik, selalu menegakkan kebenaran, selalu menyampaikan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ya Rahman, ya Rahim, condongkan hati kami kepada kebaikan, ya Allah. Tutupkan kepada kejahatan, kemaksiatan, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan sisa umur kami ini adalah sisa umur yang barakah, yang selalu hadir setiap saat di majelis-majelis ilmu, hadir setiap saat dalam jamaah, ya Rahman. Ya Allah, sisa umur kami ini, kami tidak tahu, ya Allah, berapa lagi yang Engkau berikan kepada kami. Jadikan kami tetap istiqomah di atas jalan yang lurus, jalan yang Engkau redoi, jalan yang Engkau senangi, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami semua satukan hati kami, hindari kami bercerai-berai, bermusuhan, apalagi kami, ya Allah, saling membenci. Hindari kami seperti demikian. Ya Allah, ya Rahman, tumbuhkan kasih sayang kepada kami, ya Rahman. Langgengkan keluarga kami dunia dan akhirat. Kumpulkan kami dengan anak-anak cucu kami di akhirat-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.